Sutradaranya baik hati berarti Bang. Maksudnya kalau salah kan ada pasti kan? Iya ada. Ada. Maksudnya Bang Po enggak sampai marah-marah. Biasanya kayak ada sutradara yang sampai harus marah-marah kayak gitu. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Bang Pau kan kalau buat film kan berarti kan krunya ramai nih. Nah biasanya itu paling ramai itu berapa sih kalau terjun dalam satu film kru-krunya itu? Kalau selama saya membuat film, di film saya itu bisa dibilang ada sekitar 40-an lah gitu. 40-an? Tapi kalau kita berbicara tentang kru yang benar-benar lengkap dalam sebuah film, tentu lebih dari 40. Iya benar-benar. Misalnya tuh di dalam film itu kan ada beberapa divisi ya, penyutradaraan, produser, tata kamera, artistik. Dan itu kita ngomong tentang audio aja udah berbagai macam cabang lagi di audio. Dan kayaknya saya nggak bisa ngitung. Yang penting 40 ramai berarti gitu Bang ya? Kalau untuk berbicara produksi film beragam juga. Misalnya tuh ramai itu nggak mesti ramai. Garap film itu ya orang sedikit kan kadang-kadang bisa juga bikin film. Iya. Sesuai ini Bang ya, sesuai ceritanya. Kalau memang sulit ya orangnya rame. Ya, sesuai kebutuhan lah. Kebutuhan. Kan kemudian ada kru, ada juga talent nih Bang. Nah biasanya Abang sendiri talent yang aktor atau aktris Bang ya. Nah itu kalau Abang dapat itu dari mana? Dari lokal kah atau dari luar? Kalau talent biasanya kalau di film-film saya tentu yang pertama yang sesuai dengan kriteria cerita. Tidak meski itu yang dari nasional ataupun lokal gitu. Kalau memang lokal bisa masuk kriteria, ya saya pakai yang lokal gitu. Kalau saya Bang kira-kira Bang? Apakah diri saya ada kira-kira buat cerita ini karakter yang cocok seperti itu? Kalau cocok atau enggak suatu saat pasti bisa juga jadi cocok. Tapi mungkin ya bisa juga jadi nggak cocok. Mungkin kita bisa memilah gini kan. Kalau film-film itu biasanya kita mau dibawa kemana sih gitu kan. Nah kalau film-film saya tentu biasanya kan ketika saya garap produksi film-film yang untuk festival. Nah biasanya saya cari karakter-karakter main yang saya casting secara pribadi. Berarti Abang buka open casting sendiri? Enggak sih, enggak open casting. Casting tertutup biasanya. Casting tertutup. Nah, kalau misalnya saya dapat request dari misalnya dari pemerintahan gitu, dari pemerintahan request bikin film, biasanya mereka merequest bisa nggak carikan talent-talent yang udah tenar, entah itu selebgram atau artis. Nah, itu tentu saya akan cari talent-talent yang ya tentu yang populer gitu kan. Tapi kebanyakan kalau saya pribadi, kalau cara saya memilih talent biasanya, nggak tahu sih kalau di setiap director, kalau saya pribadi biasanya ngelihat mata. Mata. Lihat dari mata biasanya. Saya lebih suka. Apa yang membuat Bang Po ngelihat mata kok ini oke nih gitu? Pertama ketika kita melihat mata, kalau saya pribadi ya pendapat saya. Pertama kalau ketika kita melihat mata tuh biasanya bisa berbicara. Kalau kalau mata seorang itu bisa berbicara tanpa dia ngomong, bagi saya kayaknya dia bisa memerankan yang saya mau biasanya kayak gitu. Saya agak baru mulai nangkap nih Bang. Itu tapi susah Bang, memang sulit nyari orang seperti itu ya. Yang mata kayak berbicara, bercerita padahal dia tidak melakukan sesuatu seperti itu ya. Nah luar biasa. Tapi Bang Pau sendiri pastinya talent itu harus punya acting yang bagus. Wajib. Iya, wajib. Berarti sebelum misalkan seseorang itu ternyata Bang Po pilih talent itu tidak terlalu bagus nih actingnya. Nah apakah ada edukasi dulu kah sebelum terjun memproduksi mulai film itu seperti itu? Biasanya kita adakan workshop dulu. Kalau dari film itu kan cerita keluar, kemudian kita casting. Setelah kita casting, nanti pemain terkumpul, ada reading. Nah di proses reading itulah bagaimana kita bisa melihat perkembangan aktor itu, apakah dia bisa
kalau saya pribadi sih, alhamdulillah sampai sekarang ketika memilih seorang pemain, ya jarang salah pilih sih. Oke. Tepat ya. Enggak juga tepat, tapi itu saya tuh lebih suka kayak gini loh. Misalnya kamu main filmku ya, karakterku apa sih bang? Kamu jadi ini, tapi tetap jadi dirimu sendiri aja. Nggak usah jadi orang lain. Misalnya suara yang harus diginikan, ya udah tetap dirimu aja kayak gitu. Saya sih lebih suka memilih menentukan hal yang kayak gitu. Tapi ada kadang-kadang juga kamu jadi nih ya, jadi kamu harus gini. Biasanya ada juga yang kayak gitu. Tapi saya lebih suka karakter kamu sehari-hari apa sih? Ya udah dipasin aja sama karakter kamu. Gitu. Biar lebih mudah. Iya lebih mudah. Ya makanya biasanya kita memilih pemain. Kalau milih pemain itu, ya kita perhatikan dulu, kita lihat dulu keseharian dia, media sosialnya dilihat dulu. Dia biasanya ngapain? Ini baru pas nih dia mainkan salah satu di filmku. Nah biasanya kita ambil. Oke. Pernah nggak sih bang talent tuh kayak buat jengkel gitu sampai kayak tag berapa kali seperti itu? Kalau selama saya menyutradarai film kayaknya nggak ada. Sutradaranya baik hati berarti bang. Maksudnya kalau salah kan ada pasti kan? Iya ada. Maksudnya bang Poin nggak sampai marah-marah. Biasanya kayak ada sutradara yang sampai harus marah-marah kayak gitu. Nah biasa nggak tahu juga ya. Mungkin kawan-kawan juga memang ada seperti itu. Tapi kalau saya pribadi mungkin itu bisa diminimalisir. Iya. Nah meminimalisirnya itu tentu di praproduksi udah kita matangkan. Iya. Jadi segala macam hambatan yang mungkin akan terjadi di lapangan udah kita bisa prediksi. Jadi kesannya memang apa ya bang ya? Dia tidak seharusnya sih marahin talent seperti bang. Kecuali memang kayak udah buat mungkin lebih jengkel seperti apa, mungkin suatu saat Bang Pau tiba-tiba marah seperti itu kan, itu pasti. Kadang-kadang ada hal lucu juga ya. Gimana bang? Kalau misalnya tuh di produksi film gitu kan, di produksi film ketika saya oke, udah kan. Jadi kadang-kadang talent itu suka ngejahilin ataupun gitu lah kan. Kok cut sih nggak ada marah-marahnya gitu kan. Biasa kan kalau sutradara film tuh marah, komen kan. Ini nggak ada, ini kan nggak berasa nggak syuting nih katanya kan. Ada juga yang gurau kayak gitulah kan. Tapi ya mungkin memang tipikal saya memang seperti itu kali ya. Ya itu ya pasti udah karena mungkin kawan-kawan tuh udah prediksi semua kali ya. Kita udah latihan, kita udah matangkan di praproduksinya. Jadi yang kayak gitu bisa kita hindari lah. Enjoy, makanya teman-teman talent beruntung punya sutradara yang seperti ini, yang baik hati, yang adem, nggak suka marah-marah kan. Sebenarnya bukan beruntung juga sih, ya beruntung lah bang. Ya bisa jadi kayak gitu sih. Iya kan, karena maksudnya kalau kita mungkin lihat di film-film luar seperti itu kan, kalau mereka syuting yang benar-benar itu kan sampai dimarah-marahin, ada tik salah dimarah-marahin itu kan apa ya, mungkin juga bisa tekanan mental, tapi untungnya talent itu profesional seperti itu kan. Nah ngomongkan masalah talent nih bang, biasanya talent itu berapa sih fee-nya kalau untuk dalam sekali film seperti itu? Tergantung kalau untuk talent ya. Kalau film kita garap secara kolektifan, ya bisa jadi mereka juga gratis gitu. Oke. Misalnya kita feedbacknya kayak gini kan, abang ngajakmu main film gitu kan, ini ceritanya apa nih bang? Ceritanya ini gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngasih fee gitu lah. Tapi di cerita ini coba kamu pahami dan baca. Mungkin di cerita ini ya misalnya dirimu lah gitu kan dapat cerita. Ini ceritanya bagus. Film ini akan tayang di sini, tayang di sini. Karena kan ada semua penjelasan di production design kan. Kemungkinan feedback dari film itu mungkin namamu bisa akan sedikit naik dan segala macam. Ya mungkin kita bisa bayar dengan itu. Tapi ada juga yang misalnya kita bayar secara profesional, tapi tergantung lagi. Semuanya tergantung dari budgeting filmnya. Biasanya berapa bang? Misal gitu kan. Misal kalau kemarin saya garap film bareng teman itu judulnya Dermalo kan. Talent utama itu kalau untuk lokal itu di atas 10 ada. Wow. Tapi maksudnya apakah dia udah tenar nih? Belum tenar. Mungkin followers udah banyak atau selebgram? Enggak juga. Wow.
Tapi kalau seperti saya pernah juga ikut artis-artis nasional gitu kan, yang mainnya di garapan film nasional. Ketika coba searching dan dengar dari kawan-kawan, ada juga yang talent itu bisa dibayarnya kalau yang udah tenar gitu kan, udah bisa dibilang artis red 1 lah gitu kan, ya mencapai ratusan. Oh ya, abang ada film ini bang ya, apa? Aruna dan Lidahnya. Aruna dan lidahnya itu yang kemarin Dian Sastro yang hadir ke Pontianak, dan Bang Pau juga membantu dalam produksi itu. Iya. Oke. Itu yang tadi Bang Pau juga mengatakan bahwa Dian Sastro juga salah satu aktris yang lumayan tinggi budgetnya. Itu sekitaran berapa tadi? 700 ratusan lah. Ratusan pokoknya. Ya. Luar biasa. Tapi biasanya juga artis-artis kayak artis-artis seperti mereka pernah juga yang bikin garap film yang enggak mengharapkan budget. Iya. Misalnya tuh saya pernah dengar kalau misalnya kawan-kawan itu garap tentang film pendek yang berhubungan tentang kemanusiaan, berhubungan tentang sosial gitu, yang digarap secara indie, ya mereka juga mau juga dibayar gratisan gitu. Iya, oke. Kalau buat biaya produksi sendirinya bang, biasanya berapa sih bang kalau abang ya? Abang punya PH sendiri bang ya? Ada. Itu bernama? Gertak Film. Gertak Film. Nah, kalau Gertak Film biasanya biaya produksinya dalam sekali film itu berapa bang? Berbicara tentang biaya produksi memang agak relatif. Ya tergantung sih. Ketika kita dapat klien dengan harga yang lumayan, ya pasti juga lumayan lah. Biasanya yang pernah abang dapatkan yang paling besar pada saat itu? Kalau yang paling besar baru di 200-an ke atas. Wow, 200 ke atas. Yang kalau yang paling kecil juga ada. Berapa? Yang paling kecil cuma 3 jutaan. 3 jutaan. Iya. Oke. Kalau yang 200 juta itu film apa sih bang? Kalau 200 juta ke atas itu kemarin bikin film dari dinas sih. Dinas. Berarti kementerian? Bukan. Pemerintahan gitu. Pemerintahan. Oke. Yang lokal di Pontianak juga. 200 juta. Maksudnya itu dikontrak kah atau harus satu film? Itu dikontrak satu film. Oke. Satu produksi film. Satu produksi film seharga 200 juta. 200 lebih lah gitu. 200 lebih berapa saya juga nggak ingat. Oke. Karena memang ketika berbicara tentang budget, ya biasanya yang lebih berwenang produser ya. Produser ataupun itu. Biasanya kalau sutradaranya sendiri itu bang, berapa sih pendapatannya kalau dalam sekali film? Tergantung juga. Kalau yang 200 juta? Mungkin lihat lagi persentasenya gitu kan. Ketika sutradara itu misalnya deal-dealannya seperti apa gitu kan. Dilihat juga dari kru yang terlibat berapa banyak, kebutuhannya berapa banyak. Bisa jadi sutradara itu di atas 20 ke atas. Atau di atas 10 ke atas. Berarti 200 juta itu bang biaya operasional, biaya dari produksi film itu kan kita kan biasanya kan memilah jadi 3, dari praproduksi, produksi sampai post produksi. Oh, ada 3. Oke. Nah, di praproduksi ada siapa-siapa aja sih, di produksi ada siapa-siapa aja sih, di post pro ada siapa-siapa aja sih gitu. Biasanya kalau film itu yang paling besar itu biaya makan dan transportasi. Buat semuanya. Iya sih karena makan transportasi. Bang, nih kalau misalkan kita ingin jadi seorang aktor, aktris yang talent gitu, pemain film, itu tips doang sedikit buat teman-teman. Misalkan lagi nonton nih misalkan, ternyata jadi aktor nih enak ya kayak gitu. Menurut kalau dari kriteria abang, versinya abang, seorang aktor itu harus bagaimana sih kayak gitu? Kalau dari saya pribadi, kalau mau jadi aktor atau aktris, boleh mencari referensi, tapi jangan jadi orang itu. Jadi diri sendiri aja. Oke. Udah, itu aja sih. Simpel bang ya. Tapi benar, bahwasanya apapun karakternya, cari inspirasi lain, tapi tetap jadi diri kita sendiri. Iya. Karena memang biasa ketika saya casting pribadi lah gitu kan. Ketika saya pribadi casting, ketemu sama orang, biasanya kayak gini nih, kita boleh ketemuan nggak? Ngapa nih bang? Abang lagi mau produksi. Kadang-kadang biasa abang tuh nggak bilang mau produksi film, nggak, cuma ya sekedar sharing lah apa segala macam. Nah biasanya tuh
itu aja udah dalam bentuk casting. Biasanya abang suka kayak gitu. Oh, berarti maksudnya tanpa disadari Iya, talent tanpa tuh disadari talent. abang udah nge-casting. Biasanya abang lebih suka kayak gitu sih. Oke. Pertemuan pertama lebih suka kayak gitu. Ketemuan, ngobrol apa, Iya. ketika gaya bicaranya, oh kayaknya bisa gitu kan. Ya udah, Oke. tapi kayaknya nggak bisa, ya udah nggak bisa. Iya sih. Biasanya lebih suka kayak gitu sih. Oke. Bang Paul, saya tadi lupa nih nanya sama Bang Paul. Saya tuh sangat-sangat penasaran. Misalkan nih, Bang Paul menyutradarai film nih ya. Biasanya berapa lama sih film itu akan jadi benar-benar akan dikonsumsi sama publik? Dari awal casting hingga pada saat produksi dan sebagainya. Kalau untuk berapa lama, saya akan jawab tergantung lagi. Oke. Tapi yang jelas akan melewati tahap-tahap yang misalnya itu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ya. Praproduksi itu adalah yang misalnya riset, penulisan skenario, mengumpulkan kru dan segala macam. Produksi itu ya kita produksi film. Pasca produksi itu ya editing, musik, audio, suara dan segala macam lah, sampai finishing. Tapi kalau bagi saya pribadi, pernah itu garap film itu paling lama itu 2 tahun. Wow. 2 tahun. 2 tahun? Tapi produksinya cuma 3 hari. 3? Itu lama di risetnya. Oke. Itu film apa Bang? Film Bagian Tengah Masih Terang, film pendek saya. Film pendek yang jadi berapa durasi? Durasinya cuma 15 menit, 16 menit. 16 menit itu jadinya 2 tahun. Itu 2 tahun prosesnya. Iya Karena bagi saya itu agak sedikit sulit di riset ya. Karena film itu kan bercerita tentang lokalitas, tempat-tempat lokalitas gitu kan. Jadi pendekatan saya terhadap tempat-tempat dan orang-orang di sekitar itu yang susah. Oke. Sampai yang tiap bulan, awalnya yang sebulan sekali harus main ke situ, kemudian yang sampai seminggu sekali melihat aktivitas mereka, keseharian mereka, gimana sih mereka hidup sehari-hari, apa aja sih yang mereka bicarakan, yang mereka lakukan. Kemudian kita tuliskan, kemudian dari tulisan itu kita pilah lagi sebenarnya yang saya tulis ini yang biasa mereka lakukan nggak gitu kan. Kemudian riset lagi, nggak pas lagi dirubah lagi. Ya sampailah 2 tahun, dan kemudian setelah 2 tahun saya rasa itu udah tepat untuk diproduksi, baru diproduksi. Wah, luar biasa. Ini kemarin lokasi syutingnya di Adis Cipto. Adis. Oh, maksudnya sekitaran Pontianak Bang ya? Ya. Jadi itu memakan 2 tahun. Tapi ada juga yang paling produksi cepat. Yang paling cepat itu sebulan. Sebulan. Iya. Kemarin film itu film Natuna. 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 Itu produksi Gertak Film juga, kerjasama dengan Raja Wali Kreatif gitu kan, di request sama Distrik Navigasi. Bercerita tentang seorang anak yang harus berjuang di tengah kekurangan. Ya cerita seperti itulah, cerita tentang gimana kita bisa menjelaskan kalau kapal-kapal yang kandas di perairan dangkal itu biasanya tuh karena lampu navigasi yang mati. Kayak gitulah. Berarti lokasi syutingnya di pesisir pantai Bang? Iya, pesisir pantai. Kemarin ngambil di mana, lokasi mana? Di apa benar-benar Natuna? Oh, Jungkat. Ya, jadi itu saya membayangkan Natuna kan berarti pesisir Natuna gitu. Nama tokohnya aja. Oh, nama tokohnya. Terus pas sinkron dengan ada kapal tadi kan, pikir ternyata Natuna itu adalah tokoh. Itu paling cepat 1 minggu, 1 bulan. 1 bulan ya. Produksi itunya diminta, kemudian nulis ceritanya cuma 2 hari. Jadi skrip itu cuma 2 hari. ACC, kita riset. Riset dan segala macam, kemudian tulisan dirubah lagi sesuai dengan riset. Itu dalam waktu seminggu. Nah, minggu kedepannya kita udah prepare. Minggu ketiga udah syuting, minggu keempat udah post pro, minggu kelima udah selesai. Luar biasa. Itu biaya kemarin berapa Bang buat Natuna? Di bawah 100. Di bawah 100 ya. Kalau salah udah ini ya, udah bisa dikonsumsi. Ada di YouTube. Oh, ada di YouTube. Boleh nanti kita cek film Natuna. Kalau Bagian Tengah Masih Terang itu saya masih belum berani lempar ke YouTube. Karena sepertinya masih bisa pergi ke festival-festival. Oh iya sih. Kalau Bagian Tengah Masih Terang itu kan sampai saat ini di 2 tahun, dan itu kan produksinya tahun 2018.
sampai sekarang masih sering keterima di ke festival-festival. Oh, iya benar-benar sih. Bagus untuk di festival Bang ya. Iya. Gitu. Bang, sekarang lagi nggarap film kah? Kalau Untuk sekarang sekarang. ada 2 produksi film Mm-mm. yang saya sutradarai dan saya produser. Mm-mm. Tapi karena Karena Pandemi. pandemi, jadi kita tunda dulu. Oke. Dan Bang, terakhir nih buat teman-teman nih, mungkin kan tadi kan tips buat jadi talent udah. Tips teman-teman yang ternyata hobinya sama seperti Abang nih, buat pengen jadi sutradara film. Mungkin Bang silakan diberi. Kalau untuk tips, Mm-mm. saya rasa bagi kawan-kawan yang di dunia video ataupun film, fokus aja sih, Fokus aja. fokus. 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 Karena saya sendiri pun ketika terjun di dunia film, Mm-mm. ya bisa dibilang fokus. Fokus. Ah. Fokus latihan pastinya Bang ya. Ya fokus. Latihan, mungkin cari referensi film lain. Gimana? Ketika garap sebuah film, Mm-mm. jangan pernah takut Oke. film itu akan menjadi sesuatu yang jelek. Ya. Karena ketika film kita jelek pun itu akan menjadi pembelajaran di produksi berikutnya. Oh, betul ya. Karena kalau berbicara soal jelek, film pertama saya bisa dibilang jelek juga. Oke. Benar. Bahwasanya ketika film satu telah dibuat, film kedua ya kita pelajari kesalahan dari film pertama. Ya. Oke, seperti itu. Pokoknya jangan terlalu banyak pertimbangan ketika membuat film pertama. Oke. Bikin aja dulu. Karena Lakukan. film pertama akan menjadi pembelajaran. Oke. Bang, terakhir harapan Abang ke depan nih seperti apa? Harapan saya ke depan Kalimantan Barat atau khususnya Pontianak bisa menjadi tuan rumah bagi film-filmnya sendiri. Betul. Karena saat ini kondisi Kalimantan Barat di dunia perfilman seperti apa? Karena kalau saya lihat saat ini kondisi perfilman di Kalimantan Barat cukup berkembang, tapi agak lamban. Oke. Dibanding Ya, kota-kota lainnya Bang dibanding ya? kota-kota lain yang memang udah beriklim dengan film kan. Iya. Oke. Ya, saya berharap sih itu sih perkembangan di perfilman di Pontianak, semakin banyaknya kawan-kawan yang bikin film, semakin banyak kawan-kawan yang menjadi sutradara film, dan suatu saat semoga Pontianak atau Kalimantan Barat bisa menjadi tuan rumah bagi filmnya sendiri. Ya, dalam arti misalnya kita bikin film di Pontianak gitu kan, di Pontianak pun bisa kita pasarkan, nggak Iya. meski ke nasional kayak Iya, gitu. benar. Nasional atau internasional itu bonus lah. Betul. Bang Pau, terima kasih banyak sudah hadir di channel Sama-sama. Inspirasi Indonesia. Terima kasih juga. Siap. Nanti insya Allah next kita undang lagi, ya Bang, kita boleh, collabs boleh. lagi, atau perlu talent-talent kan, Ya, misalkan siap. gitu. Ini banyak teman-teman kru yang perlu belajar sama Bang Pau nih ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel Inspirasi Indonesia, semoga bermanfaat pastinya. Dan teman-teman tak lupa tidak pernah bosan nih Bang untuk mengingatkan teman-teman selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, kalau keluar pakai masker. Ya. Kemanapun, karena jangan, tapi untuk sekarang kan kalau tidak pakai masker dirazia ya. Nah teman-teman jangan dong sampai menggunakan masker karena takut razia, tapi karena takut hal yang tidak diinginkan masuk ke dalam tubuh kita, apalagi di fase pandemi seperti ini Bang ya. Dan terima kasih. Kesehatan ya. Iya betul sekali. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini karena sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya Rum Maulana dan Bang Bahwa di jihad. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo kawan-kawan, saya Pawadi Jihad. Bagi kawan-kawan yang ingin menyaksikan channel Inspirasi Indonesia, jangan lupa like, komen, video, dan subscribe. Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya.